Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Ahmad Fikri Kamaludin dari kelas 543 ingin menjelaskan tentang audit PDE. Secara sederhana, komputer dapat diartikan sebagai alat elektronik yang dapat dipakai untuk memproses data atau fakta. Pemrosesan data atau fakta ini sering disebut dengan PDE, pemrosesan data elektronik. Ada 3 jenis atau metode dalam metode audit PDE. Yang pertama, audit around the computer. Baik, saya akan menjelaskan bagian audit around the computer. Yang pertama, pengertiannya. Pengertian audit around the computer yaitu suatu pendekatan audit dengan memperlakukan komputer sebagai kotak hitam. Teknik ini tidak menguji langkah-langkah proses secara langsung. Cara ini hanya berfokus pada masukan dan keluaran dari sistem komputer. Yang kedua, audit around the computer dilakukan pada saat pertama, dokumen sumber tersedia dalam bentuk kertas atau masih kasat mata dan dapat dilihat secara visual. Yang kedua, dokumen-dokumen disimpan dalam file dengan cara yang mudah ditemukan. Yang ketiga, keluaran dapat diperoleh dari daftar yang terinci dan auditor mudah menelusuri setiap transaksi dari dokumen sumber kepada keluaran dan sebaliknya. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan audit around the computer. Pertama, kelebihannya. Kelebihan yang pertama yakni proses audit tidak memakan waktu lama karena hanya melakukan audit tidak secara mendalam. Kelebihan yang kedua, tidak harus mengetahui seluruh proses penanganan sistem. Selanjutnya yang kekurangannya. Kekurangan yang pertama atau kelemahannya umumnya kelemahan yang pertama, umumnya database mencakup jumlah data yang banyak dan sulit untuk ditelusuri secara manual. Kelemahan yang kedua, tidak membuat auditor memahami sistem komputer lebih baik. Kelemahan yang ketiga, mengabaikan pengendalian sistem, sehingga rawan terhadap kesalahan dan kelemahan potensial dalam sistem. Kelemahan yang keempat, lebih berkenaan dengan hal yang lalu daripada audit yang preventif. Kelemahan yang kelima, kemampuan komputer sebagai fasilitas menunjang audit mubazir. Kelemahan yang terakhir, tidak mencakup keseluruhan maksud dan tujuan audit. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. B. Auditing through the computer, yaitu suatu pendekatan yang berorientasi pada komputer dengan membuka kotak hitam dan secara langsung berfokus pada operasi pemrosesan dalam sistem komputer. Cara ini menggunakan asumsi bahwa apabila dalam pemrosesan ditemukan pengendalian yang memadai, maka kesalahan dan penyalahgunaan tampaknya tidak akan terlewat untuk dideteksi sehingga keluarannya dapat diterima. Audit through the computer ini dilakukan pada saat yang pertama, sistem aplikasi komputer memproses input yang cukup besar untuk menghasilkan output yang cukup besar pula, sehingga mempermudah audit untuk meneliti keabsahannya. Yang kedua, bagian penting dari struktur pengendalian internal perusahaan terdapat di dalam komputerisasi yang digunakan. Berikutnya, kelebihan dan kekurangan dari auditing to the computer. Kelebihannya yang pertama, dapat meningkatkan kekuatan pengujian aplikasi secara efektif. Yang kedua, dapat memeriksa secara langsung logika pemrosesan dan sistem aplikasi. Yang ketiga, kemampuan sistem dapat menangani perubahan dan kemungkinan kesalahan di masa yang akan datang. Keempat, auditor dapat memperoleh kemampuan yang besar dan efektif dalam melakukan pengujian sistem komputer. Yang kelima, auditor merasa lebih yakin terhadap kebenaran hasil kerjanya. Kelemahannya yaitu yang pertama, biaya yang digunakan relatif tinggi karena jam kerja yang banyak untuk lebih memahami struktur pengendalian internal dari pelaksanaan sistem aplikasi. Yang kedua, butuh keahlian teknis yang mendalam untuk memahami cara kerja sistem aplikasi tersebut. Baik teman-teman, saya Siva Audina akan menjelaskan audit with the computer.
Audit berbantuan komputer mempunyai beberapa cara yang digunakan oleh auditor dalam melaksanakan prosedur audit. Yang pertama, melakukan pengujian sistem komputer klien itu sendiri sebagai bagian dari pengujian pengendalian. Yang kedua, menggunakan komputer untuk melaksanakan tugas audit yang terpisah dari catatan klien. Yang ketiga, menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam audit. Selanjutnya, ketika menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam audit, terdapat beberapa hal di dalamnya yang menyangkut. Pertama, di pengujian program, file atau data yang dipergunakan dan dimiliki oleh perusahaan atau sebagai software bantu audit. Yang kedua, menggunakan komputer untuk dukungan kegiatan audit, misalnya untuk administrasi, surat penyurat, pembuatan tabel atau jasa, untuk sampling, dan untuk berbagai kegiatan office automation lainnya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tujuan dilakukannya audit PDE, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk dukungan fungsi pengelolaan data terhadap manajemen, audit PDE memastikan bahwa penyusunan strategi, rencana induk maupun rencana kerja manajemen dan fungsional dalam perusahaan memperoleh dukungan yang memadai berupa informasi. Yang kedua, untuk perencanaan pengolahan data, audit manajemen yang dilakukan harus mampu untuk mengungkapkan informasi seperti pertimbangan biaya, pertimbangan kebutuhan, pengaruh pengambilan keputusan terhadap organisasi, dan penyesuaian dengan kemajuan serta pembaruan dalam bidang teknologi informasi. Yang ketiga adalah untuk organisasi pengolahan data. Audit yang dilakukan dimaksudkan untuk menilai efektivitas dan efisiensi organisasi dalam melakukan tugasnya, seperti pola koordinasi dan interaksi dengan fungsi lain dalam perusahaan, susunan organisasi, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Yang terakhir, pengendalian data. Audit yang dilakukan berupaya untuk memelihara agar data dan informasi tidak sampai jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Akses terhadap data dan informasi dibatasi hanya kepada orang-orang yang berhak. Serat data dan informasi telah dipelihara agar tidak mudah rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nuraini dari kelas 543. Di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup audit PDE, sistem pengendalian internal dalam PDE, dan perbedaan audit PDE dan auditing konvensional. Ruang lingkup audit PDE yang harus diperhatikan yaitu ada 4. Yang pertama, dukungan fungsi pengolahan data terhadap manajemen. Yang kedua, perencanaan pengolahan data, dan yang ketiga organisasi pengolahan data, dan yang keempat pengendalian data. Sistem pengendalian internal dalam PDE. Tujuan SPI dalam PDE yaitu ada 4. Yang pertama, untuk melindungi harta perusahaan. Yang kedua, mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi usaha. Yang keempat, mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah digariskan. Pengendalian internal dibagi menjadi 2. Yang pertama, pengendalian administratif yang meliputi rencana organisasi, metode dan prosedur untuk meningkatkan efisiensi operasi dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah digariskan. Yang kedua, pengendalian akuntansi yang meliputi organisasi, semua prosedur dan catatan yang berhubungan dengan pengamanan harta kekayaan serta dapat dipercayainya catatan keuangan. Dan selanjutnya, perbedaan audit PDE dengan audit konvensional. Definisi auditing, auditor, dan jenis audit tidak dibedakan antara auditing PDE dengan konvensional. Demikian juga mengenai tujuan audit, opini audit, dan standar yang digunakan adalah sama di antara kedua jenis auditing tersebut. Persamaan auditing konvensional dengan auditing PDE. Yang pertama, definisi audit. Yang kedua, auditornya. Yang ketiga, jenis audit. Yang keempat, tujuan audit. Yang kelima, pernyataan opini auditor. Yang keenam, standar auditing. Tetapi, ada karakteristik khusus yang membedakan antara auditing PDE dengan auditing konvensional.
Tahap-tahap yang dijalankan dalam audit juga mempunyai sedikit perbedaan. Persamaan audit konvensional dan audit PDE. Yang pertama, definisi auditing. Yang kedua, auditornya, jenis audit, pernyataan opini auditor, standar auditing. Terus, jadi yang membedakan antara auditing PDE dengan auditing konvensional. Perbedaan dari segi audit natur. Yang pertama, dari audit komputer PDE. Yang pertama, dokumen tidak dapat dilihat. Proses langsung masuk komputer dan terjadi secara otomatis. Audit konvensional dapat dilihat, dilakukan secara manual dan tidak otomatis mempengaruhi laporan. Secara serentak memenuhi beberapa tujuan, terus tidak secara serentak. Dalam segi waktu yang dibutuhkan, lebih cepat dan tidak secara serentak. Sifat kesalahan bersifat berulang karena proses pengolahan fraksi dilakukan dengan bantuan perbedaan antara auditing PDE dengan auditing konvensional. Perbedaan dari segi audit nature. Audit komputer PDE yaitu perbedaannya dokumen tidak dapat dilihat, proses langsung masuk komputer dan secara otomatis, secara serentak memenuhi beberapa tujuan. Audit konvensional yaitu dapat dilihat, dilakukan secara manual, tidak otomatis mempengaruhi laporan, tidak secara serentak. Terus dari segi waktu yang dibutuhkan yaitu audit PDE lebih cepat dan audit konvensional lebih lama. Serta dari segi sifat kesalahan, audit PDE bersifat berulang karena proses pengalaman transaksi dilakukan dengan bantuan komputer. Kalau auditing konvensional yaitu kesalahan tidak terjadi berulang. Terus dari segi audit trial, yang auditing PDE yaitu penggunaan komputer akan mengurangi bahkan menghilangkan audit trial. Kalau audit konvensional, audit trialnya terlihat secara fisik bahkan kadang diarsipkan. Dari segi proses audit, dari auditing PDE yaitu tidak dari segi proses audit yaitu auditing PDE tidak sekuensial dan auditing konvensional yaitu sekuensial. Dari segi pemisahan tugas, yang PDE adalah sering tidak terjadi pemisahan tugas, kalau yang konvensional adalah ada pemisahan tugas. Yang segi ketergantungan kepada hardware dan software yaitu dari PDE tergantung dan dari konvensional tidak tergantung. Dari resiko audit yaitu dari PDE lebih tinggi dan dari konvensional yaitu lebih rendah. Segi pengendalian internal yaitu PDE selain pengendalian umum, general control atau audit PDE juga menegakkan kepada pengendalian internal, dan konvensional tidak diperlukan keahlian di bidang komputer. Dari segi audit evidence lebih sulit dan rumit. Dari atau tujuan audit, opini auditor, dan standar yang digunakan adalah sama dengan kedua jenis auditor tersebut. Dari segi audit evidensi yaitu kalau PDE lebih sulit dan rumit, kalau konvensional yaitu lebih mudah. Dari segi cara audit, yang PDE audit on the computer, audit with the computer. Dari konvensional melakukan pemeriksaan berdasarkan bukti fisik yang dimiliki perusahaan dengan melakukan beberapa teknik seperti konfirmasi, wawancara, produser, analisis, dan sebagai berikut. Sedangkan menurut Anis SM Basalamah, tahapan audit PDE terdapat menjadi 5 fase proses yang spesifik, yaitu yang pertama perencanaan audit, yang kedua pemahaman terhadap lingkungan komputer, yang ketiga mengevaluasi pengendalian internal, yang keempat pelaksanaan pengujian ketaatan dan pengujian substantif, yang kelima penyelesaian audit. Ada 2 catatan penting mengenai perbedaan tahap-tahap audit PDE dan audit konvensional. Kedua hal ini adalah mengenai pemahaman lingkungan komputer dan evaluasi pengendalian internal.
Untuk pemahaman mengenai lingkungan komputer hanya dikenal oleh audit PDE, sedangkan untuk audit manual tahap ini tidak ditempuh. Evaluasi pengendalian internal adalah audit PDE dan audit konvensional juga sedikit berbeda. Kira-kira nih. Akuntansi dan sifat prosedur pengendalian akuntansi SAS 48 menyebutkan tentang auditor untuk menilai pengaruh PDE. Auditor harus mempertimbangkan yang pertama, cakupan penggunaan komputer dalam pengelolaan data akuntansi. Yang kedua, tingkat kompleksitas aplikasi komputer satuan usaha yang diaudit, termasuk penggunaan pengelolaan data oleh pihak ketiga. Kegiatan pengolahan data. Yang keempat, ketersediaan data baik dalam bentuk file atau bukti fisik lainnya. Yang kelima, penggunaan TABK untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan prosedur-prosedur audit. Robert Weber dalam salah satu bukunya Information System Control and Audit Practice halaman 2000 menyatakan beberapa alasan penting audit EDP perlu dilakukan, yaitu yang pertama, kerugian akibat kehilangan data, yang kedua, kesalahan dan pengambilan keputusan, yang ketiga, risiko kebocoran data, yang keempat, penyalahgunaan komputer, yang kelima, kerugian akibat kesalahan proses perhitungan, yang keenam, tingginya nilai investasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Iya benar. Audit manual dan audit PDE adalah suatu proses penilaian dan atestasi yang sistematis oleh orang-orang yang memiliki keahlian dan independen terhadap informasi mengenai aktivitas ekonomi suatu badan usaha dengan tujuan untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dari pengertian di atas dapat ditarik unsur-unsur auditing. Yang pertama, melakukan penilaian dan atestasi secara sistematis. Yang kedua, menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara aktivitas ekonomi yang diaudit dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, memiliki keahlian yang independen. Perbedaan auditing PDE dengan auditing konvensional. Definisi auditing, auditor, dan jenis yang digunakan. Sedangkan, menurut Anis SM, masalah tahapan audit PDE terbagi menjadi 5 proses yang sangat spesifik, yaitu 1. Perencanaan audit, 2. Pemahaman terhadap lingkungan komputer, 3. Pengevaluasi pengendalian intern, 4. Pelaksanaan pengujian ketaatan dan pengujian substansif, 5. Penyelesaian audit. Ada 2 catatan penting mengenai perbedaan tahap-tahap audit PDE dengan audit konvensional. Kedua hal itu adalah mengenai tentang pemahaman lingkungan komputer dan evaluasi pengendalian intern. Untuk pemahaman mengenai lingkungan komputer, itu hanya digunakan untuk audit PDE, sedangkan untuk audit manual atau audit konvensional, kegiatan atau tahap ini tidak ditempuh atau tidak digunakan. Untuk evaluasi pengendalian intern antara audit PDE dengan audit konvensional juga sedikit berbeda. Untuk audit PDE ada penekanan pada application control di samping general control, dan hal ini tidak berlaku atau tidak digunakan untuk audit konvensional. The American Institute of Certified Accountants atau disingkat dengan AICPA dalam SAS 48 menyatakan bahwa auditor harus mempertimbangkan metode-metode yang digunakan dalam pengolahan data akuntansi. Karena metode-metode pengolahan data akan mempengaruhi rancangan sistem akuntansi dan prosedur pengendalian akuntansi. SAS 48 menyebutkan tentang perlunya auditor untuk menilai pengaruh-pengaruh PDE, sehingga auditor harus mempertimbangkan pertama, cakupan komputer dalam penggunaan pengolahan data akuntansi. Kedua, tingkat kompleksitas aplikasi komputer dari satuan usaha yang diaudit, termasuk penggunaan pengolahan data dari pihak ketiga. Ketiga, struktur kegiatan pengolahan data. Keempat, ketersediaan data baik secara fisik maupun secara bentuk file. Yang kelima, penggunaan TABK untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan prosedur-prosedur audit. Ron Weber dalam bukunya Information System Control and Audit, Prentice Hall 2000 menyatakan ada beberapa alasan mengapa audit PDE itu perlu dilakukan, antara lain adalah
1. Kerugian akibat kehilangan data. 2. Kesalahan dalam pengambilan keputusan. 3. Risiko kebocoran data. 4. Penyalahgunaan komputer. 5. Kerugian akibat kesalahan proses perhitungan. 6. Tingginya nilai investasi pada perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Audit manual dan audit PDE adalah proses penilaian dan atestasi yang sistematis yang dilakukan oleh orang-orang yang independen terhadap informasi mengenai aktivitas dari suatu badan usaha, dengan tujuan untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan ketetapan yang berlaku. Dari pengertian di atas dapat ditarik bahwa unsur-unsur auditing adalah melakukan penilaian yang atestasis dan sistematis, serta memiliki keahlian dan independensi. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.